Saya Sri Sinta Dewi, dosen pengampu mata kuliah bakteriologi klinik, program studi teknologi laboratorium medik Universitas Muhammadiyah Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kontrak kuliah karena kita baru tahap pertama ya. Kontrak kuliah dari praktek bakteri 3. Kira-kira apa saja yang harus kita siapkan nanti pada saat kita praktek di bakteri 3. Karena kita nantinya di lab itu, maka kita harus menggunakan APD ya sebelum masuk di lab mikrobiologi. Karena nanti kita akan mulai dengan mikroba. Oke, datang tepat waktu ya, datang tepat waktu, kehadiran 100%. Nah, bagaimana kalau ada yang sakit? Nah, yang menentukan sakit adalah dokter, maka kita harus ada bukti surat dari dokter bahwa Anda atau kalian itu sakit ya. Oke. Nah, untuk laporan harus dibuat oleh setiap mahasiswa ya dan ditulis tangan ya. Nah, sebelum dan sesudah praktek meja harus dibersihkan ya. Kenapa? Karena tadi kita bermain dengan mikroba ya. Sebelum kita sudah bersihkan dan sudah pun juga harus kita bersihkan. Kemudian penilaian, jadi pada saat kita tatap muka nanti kita ada tes atau mungkin post test ya. Jadi setiap pembahasan kita ambil nilainya. Nah, serta pada saat kita praktek juga kita ambil goresan. Jadi Anda harus bisa melakukan isolasi dengan menggores pada media C atau BAP ya. Kemudian untuk tugas nanti ada penugasan membuat skema ya, kemudian nanti membuat rumah. Oke. Kemudian untuk laporan seperti tadi yang saya sampaikan, laporan dibuat oleh mahasiswa setiap akhir pokok bahasa ya. Capaian pembelajaran apa yang harus Anda kuasai nanti setelah Anda mengikuti praktek bakteri 3 ini, yaitu mahasiswa mampu melakukan isolasi dan identifikasi. Isolasi itu apa? Isolasi itu memisahkan mikroba ya, memisahkan mikroba dari sampel ya yang kita periksa, kemudian mengidentifikasi. Apa yang identifikasi? Menyamakan ciri-ciri bakteri yang kita periksa dengan ciri-ciri bakteri yang sudah ada di ketentuan ya, di buku BC seperti itu ya. Kemudian bahkan famili Pseudomonadaceae, ada genus Pseudomonas, ada spesies nanti Pseudomonas aegyptosa. Untuk video ya, genus yang kita pelajari tentang video kolega. Nah, untuk yang fokus ya dari famili Staphylococcaceae ya, genusnya Staphylococcus, kemudian untuk Streptococcaceae genusnya Streptococcus, dan untuk Micrococcaceae genus Micrococcus ya. Itu jadi ada 14 sampai 15 materi yang harus kita pelajari. Nah, nanti tahapannya seperti apa ya yang harus kita lakukan, harus kita kerjakan ya. Ada beberapa tahap ya. Jika kita menerima sampel ya, maka kita harus nanti melakukan inokulasi ya. Apa itu inokulasi? Penanaman pada media, baik media cair ataupun mungkin nanti media agar-agar ya. Kemudian di hari kedua, apa yang sudah kita lakukan inokulasi tadi, kita amati koloninya ya. Apakah yang tumbuh pada media PET bisa di MC ya, meton agar atau bulan agar, koloninya apa saja nanti yang tumbuh ya. Ini ada beberapa karakter dari bakteri ya. Kemudian juga kita lakukan pengamatan mikroskopis. Nah, bakteri yang tumbuh itu bakteri yang bentuknya bagaimana? Apakah hasil dengan menggoreskan sampel ya,
dari media cair ke media padat. Kenapa? Karena kalau kita ke media cair kemudian ke media padat, itu diharapkan akan bisa terpisah mikroba yang ada di dalam sampel tersebut. Kita menggunakan metode kuadran. Kuadran itu 4 ya, jadi ada 4 zona yang akan kita tumbuhkan di sana. Nah, dan kita menggunakan 2 ose. Ose yang pertama kita lakukan, kita ambil sampel, ya, kemudian kita goreskan pada zona pertama. Nah, ini osenya tidur, nempel, ya, digoreskan ke kiri kanan, zigzag seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, kita tandai di zona 1, ya, kita lihat, kita ingat di sana di media cawan Petri, ya, kita bakar. Nah, kita letakkan, dan ini tadi ose yang satunya sudah kering dan sudah steril. Kita ambil goresan yang terakhir dari zona pertama, kita tarik ke arah luar dan posisi ose 45 derajat. Dan jangan sampai merobek media, ya, kita letakkan begini, kita tarik garis ke sana, kita putar, kita ambil di garis terakhir, kita putar, ya. Jadi kita dapatkan 4 zona, ya. Nanti kalian praktekkan, ya, seperti itu. Kalau sudah, osenya kita bakar lagi supaya bakteri yang tadi dari sampel dan nempel di ose, ya, mati, ya. Oke, itu nanti untuk inokulasi akan kita dapatkan koloni yang terpisah di zona kedua atau ketiga dan keempat. Jadi semakin sebarannya itu banyak yang terpisah, maka kompetensi gores kita bagus, ya, seperti itu. Oke. Nah, setelah ini kita bungkus dan kita inkubasi pada inkubator kondisi suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Oke, ya, itu. Kemudian esok harinya kita lakukan pengamatan koloni yang sudah kita amati, yang sudah kita kultur pada media MC. Nanti kemungkinan, ya, yang tumbuh koloninya bisa seperti ini, ya, koloni dari Serratia seperti ini. Jadi dia ada pigmennya, ya, pigmen rhodiosin, ya. Nah, koloni-koloni yang satu ini di sebaran di goresan yang ketiga dia sudah mampu terpisah, ya. Atau media di MC. Nah, di sini ada koloni yang transparan, ya. Transparan, ya, transparan ini. Nah, ini memberikan karakter bakteri yang berbeda, ya. Karakter itu ciri-ciri bakteri yang berbeda. Dan ada bakteri yang dia tumbuhnya besar, ya, koloninya seperti ini, ya, mukoid, ya. Ini merupakan, kita tusukkan di pinggir dulu supaya panasnya hilang, ya. Kita ambil satu koloni untuk beberapa pengujian, ya. Kita pakai media indol dulu, ya. Kita tempelkan koloni di dinding tabung, tempelkan aja, ya, tempel. Kita letakkan di sebelah sini, tempelkan sebelah sini. Cair, gores, ya. Terus kita goreskan, ya. Boleh kita ambil lagi koloni yang tadi, kita goreskan, dan kita tusuk, ya. Nah, setelah kita inokulasi ini,
Kemudian kita inkubasi pada suhu 37 selama 24 jam. Esok harinya kita lakukan pengamatan perubahan yang ada pada media uji biokimia tersebut. Ya. Untuk di sini ada yang bertanya mungkin pada media MC. Saya mau bertanya, Ya. kenapa pada media MC itu ada kolom yang berwarna merah sama transparan? Oke, baik ya. Jadi pada media MC, kenapa ada bakteri yang berwarna merah dan ada bakteri yang berwarna transparan? Ya, nih seperti ini. Kenapa ini? Ya. Nah, ingat komposisi media MC itu merupakan di sini media selektif, artinya hanya bakteri gram negatif saja yang tumbuh karena kandungan empedu. Ya, empedu itu akan menghambat gram positif. Yang tumbuh di sini hanya gram negatif saja. Nah, gram negatif ini ada yang mampu menfermentasi laktosa dan yang tidak. Karena apa? Dia mempunyai enzim. Enzim yang dipunyai oleh bakteri untuk yang gram negatif ada beta galaktosidase dan beta galaktoside penase. Nah, bakteri yang mempunyai dua enzim itu dia akan mampu memecah laktosa. Ya, media ini mengandung laktosa karbohidratnya. Nah, laktosa akan difermentasi. Ya, hasil fermentasi itu asam. Maka pada media yang kadar atau kondisinya asam, penoret akan berubah menjadi kuning, ya, atau bisa berubah menjadi merah. Jadi pada kondisi asam dia akan berubah menjadi merah. Nah, itu untuk netral red. Sedangkan untuk yang berwarna transparan, dia tidak mampu menfermentasi laktosa karena dia tidak mempunyai enzim beta galaktosidase. Sehingga tidak mampu menfermentasi laktosa, tidak ada hasil asamnya sehingga warna koloninya transparan. Ya, itu untuk mengapa di media MC ada koloni yang berwarna merah dan ada koloni yang berwarna transparan. Itu. Secara mikroskopis dengan pengecatan gram, maka kita akan mendapatkan bentuk sel bakteri, ada yang fokus, ada yang basil. Ya, kan? Untuk yang pengecatan gram ini merupakan pengecatan diferensial, apa artinya membedakan bakteri itu akan berwarna ungu, maka dinyatakan dia gram positif. Dan bakteri yang berwarna merah atau pink dia dinyatakan gram negatif. Inilah yang namanya pengecatan diferensial. Nah, dari pengecatan gram ini seperti yang kita lihat, nanti Anda harus bisa mendapatkan sel bakteri ya yang terwarnai ungu atau terwarnai merah. Maka kita akan bisa tahu bahwa bakteri tersebut bersifat gram positif ataupun gram negatif. Gitu ya. Nah, nanti secara mikroskopis ini merupakan ciri karakter untuk mendukung identifikasi. Nah, sampai di sini mungkin ada yang bertanya tentang pengecatan gram. Ya. Mengapa pada saat pengecutan gram, bakteri terdapat gram positif dan gram negatif? Oke, ya, baik. Nah, kenapa sih dengan pengecatan gram kita bisa tahu gram positif dan gram negatif? Nah, padahal kita melakukan pengecatannya kan sama-sama ya, kok bisa beda warnanya? Nah, ini ada hubungannya dengan komposisi dinding sel. Komposisi dinding sel gram positif itu peptidoglikannya tebal. Nah, dengan peptidoglikan yang tebal, maka dia akan mengikat kristal violet. Ya, kristal violet itu akan terikat. Kenapa? Karena di situ peptidoglikan akan mengikat, ya. Dan pada saat kita lunturkan, ya, pada saat kita lunturkan itu tidak bisa. Nah, pada saat kita lunturkan ada protein-protein dia akan menggumpal. Nah, penggumpalan protein itu akan menutupi pori-pori dinding sel sehingga cat kristal violet yang sudah terikat
pada dinding sel, dia tidak akan bisa keluar, gitu ya. Nah, setelah kita kasih gram C, kemudian ditambahkan gram D yang berupa safranin, dia tidak bisa mengikat safranin karena dinding selnya tertutup oleh tadi protein-protein yang teraglutinasi, ya, karena alkohol asam, ya, ada gram C, sehingga dia tetap berwarna violet. Sedangkan bakteri yang berwarna merah atau pink itu dinding selnya terdiri dari lipopolisakarida, outer layer-nya, ya, membran luarnya itu adalah lipopolisakarida, sedangkan peptidoglikanya ada di tengah dan tipis. Nah, pada saat pengecatan tahap awal, ya, diberi kristal violet, kemudian iodin. Setelah itu kita cuci dengan gram C yang alkohol asam isinya. Di situ lipopolisakarida akan larut, ya, lipid, ya, liponya atau lipidnya akan larut. Nah, kalau lipid itu kena asam yang kuat, ya, maka dia akan larut, ya, larut, sehingga kondisi pori-pori itu akan membuka. Nah, cat yang di kristal violet itu akan keluar, ya, akan keluar sehingga posisi sel kosong. Begitu ditambahkan safranin, maka dia akan mengikat safranin yang berwarna merah. Karena itu pada pengecatan gram bisa ditemukan bakteri yang berwarna ungu yang merupakan bakteri gram positif dan bakteri yang berwarna merah yang merupakan gram negatif. Ya, itu untuk pengecatan gram, ya. Nah, ya. Nah, ini hasil identifikasi bakteri, ya, hasil identifikasi bakteri yang sudah kita lakukan, ya, maka kita akan bisa menentukan, ya, ciri-ciri bakteri yang kita identifikasi tersebut, ya. Misalnya kita sudah melakukan identifikasi pada media MC dengan ciri karakter dia laktosa fermenter cepat dengan uji biokimia, ya, seperti ini, ya, indolnya positif, kemudian gula-gulanya semuanya positif, TSIR-nya asam-asam, gas positif, H2S negatif, ya, itu adalah karakter dari E. coli. Jadi apa yang sudah kita lakukan, hasil pemeriksaan kita cocokkan dengan buku Bergès manual, ya, itu buku identifikasi. Demikian juga ini identifikasi Salmonella paratidae B, ya, merupakan bakteri yang non-laktosa fermenter, ya. Nah, kemudian untuk ini identifikasi dari bakteri Pseudomonadaceae, ya, Pseudomonadaceae. Nah, dia mempunyai pigmen hijau iosyanin, karakternya sudah ada di sana. Jadi itu tahapan dari identifikasi. Serta ada pengujian sensitivitas untuk mengetahui apakah bakteri ini resisten atau sensitif terhadap obat atau tidak. Ya, nah demikian kira-kira nanti yang harus Anda lakukan pada saat praktikum. Ya, ada tahapan inokulasi, ya, hari pertama, kemudian pengamatan koloni, ya. Kita amati apakah koloninya laktosa fermenter, non laktosa fermenter, Limulisa beta atau alfa, ya, kemudian kita lakukan uji biokimia. Dan hari ketiga kita tentukan hasil identifikasi. Ya, itu untuk tahapan isolasi dan identifikasi bakteri-bakteri klinis, ya, yang ada di sampel medik, ya. Oke. Nah, nanti setelah kegiatan praktek, ya, Anda merangkum semua kegiatan dari tatap muka pertama sampai terakhir. Kemudian Anda harus kita lihat laporannya. Kemudian ada tugas materi pokok bahasan berikutnya, ya, yang harus Anda siapkan. Ya, nanti di buku prosedurnya ada. Oke, ya. Kemudian tugas materi yang lainnya pembuatan skema pemeriksaan. Itu untuk tugas mandiri setiap anak harus. Oke.
demikian untuk kontrak perkuliahan yang akan Anda lakukan pada semester ini, ya. Saya kira cukup pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.